Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miraznia dari Prodi Bisnis Digital Universitas Yatsy Madani. Saya akan membuat video tentang tugas saya, yaitu dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pricing, kemudian ada tujuan pricing, metode pricing, dan juga strategi pricing. Nah, pengertian pricing itu apa sih? Yaitu strategi penetapan harga yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan yang mereka tawarkan. Nah, strategi ini itu melibatkan berbagai faktor seperti biaya produksi, nilai yang dirasakan oleh pelanggan, kemudian ada posisi pasar, analisis pesaing, dan dinamika pasar yang berubah-ubah. Nah, kemudian ada tujuan pricing. Tujuan pricing ini adalah untuk mencapai target bisnis, seperti memaksimalkan keuntungan, mendapatkan market share, kemudian ada menetapkan brand premium, atau mencapai tujuan strategis lainnya juga. Nah, pricing ini juga dapat digunakan untuk mempengaruhi persepsi pasar, mendukung segmentasi pelanggan, dan memenuhi kepatuhan regulasi. Nah, kemudian yang ketiga ada metode pricing. Metode pricing ini sering pada umumnya ya digunakan. Yang pertama ada cost plus pricing, yaitu metode yang melibatkan penambahan biaya produk dan overhead ke biaya produk yang ditentukan oleh harga jualnya. Jadi menentukan harga jual tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada competition based pricing. Nah, metode ini tuh berbasis persaingan, di mana harga produk ini ditentukan berdasarkan harga produk kompetitornya. Nah, kemudian yang ketiga ada premium pricing. Metode ini tuh berfokus pada penawaran produk mewah dan kualitas tinggi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang keempat ada psychological pricing. Metode ini tuh berbasis psikologi, di mana harga produk itu ditentukan berdasarkan efek fisiologis terhadap pelanggannya. Nah, kemudian yang kelima itu ada target pricing. Metode ini tuh berbasis ROI atau return of investment, di mana harga produk ini ditentukan berdasarkan tingkat pengembalian investasi. Nah, kemudian yang keenam ada float based pricing. Metode ini tuh berbasis nilai yang dirasakan oleh pelanggan, di mana harga produk ini ditentukan berdasarkan apa yang tersedia dibayar oleh pelanggan tersebut. Nah, kemudian yang ketujuh ada bundle pricing, yaitu metode ini tuh melibatkan penawaran produk atau layanan bersama-sama dalam satu harga. Nah, kemudian yang ke-8 ada project based pricing. Metode ini tuh berbasis biaya proyek, di mana biaya tetap per proyek itu digunakan untuk menentukan harga tersebut. Nah, kemudian ada strategi pricing. Strategi pricing itu pada umumnya digunakan yang pertama ada penetration pricing. Strategi ini tuh menetapkan harga awal yang sangat rendah untuk produk baru. Tujuannya itu untuk menarik pelanggan dengan cepat dan mendapatkan market share. Nah, kemudian yang kedua ada dynamic pricing. Strategi ini tuh melibatkan penyesuaian harga secara real time berdasarkan permintaan pasar, ketersediaan produk, dan faktor lainnya seperti waktu atau acara khusus seperti itu. Kemudian yang ketiga ada skimming pricing. Strategi ini tuh melibatkan penetapan harga tinggi untuk produk baru yang inovatif dan unik. Nah, tujuannya itu untuk apa? Memaksimalkan keuntungan dari pelanggan awal yang bersedia membayar lebih gitu. Yang keempat ada geographic pricing. Strategi ini tuh mempertimbangkan faktor seperti biaya, pengiriman, pajak lokal, dan daya beli atau juga bisa kondisi pasar lokalnya. Kemudian yang kelima ada high low pricing. Strategi ini tuh melibatkan penetapan harga tinggi untuk produk baru atau eksklusif, lalu menurunkan harga seiring waktunya. Nah, kemudian ada odd pricing. Strategi ini tuh melibatkan penulisan harga dengan angka bulat ya. Strategi ini tuh melibatkan penulisan harga dengan akhir angka ganjil. Nah, seperti 99.999 perak lah ya. Gitu. Untuk menentukan kesan harga yang lebih terjangkau aja gitu. Kemudian ada event pricing. Strategi ini tuh melibatkan penulisan harga yang angka bulat ya, seperti 100.000 gitu.
karena angkanya bulat tuh, untuk memberikan kesan mewah dan prestisius. Nah, kemudian ada ke-8 ada BOGOF. BOGOF itu apa sih? Nah, BOGOF itu strategi yang melibatkan penawaran produk dengan harga yang sangat rendah atau bahkan gratis. Nah, sementara mengenakan biaya lebih untuk refill produknya. Nah, kemudian yang ke-9 ada flow based pricing. Strategi ini tuh melibatkan penetapan harga berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Seperti yang dilakukan oleh Starbucks lah, contohnya seperti itu. Target pricing. Kemudian strategi ini tuh melibatkan penetapan harga berdasarkan ROI atau return of investment, seperti yang dilakukan oleh Tesla. Kemudian competition based pricing. Strategi ini tuh melibatkan penetapan harga berdasarkan harga produk kompetitornya. Kemudian ke-12 ada premium pricing. Strategi ini tuh melibatkan penawaran produk mewah dan berkualitas tinggi dengan harga yang lebih tinggi, seperti yang dilakukan oleh Zara, contohnya seperti itu. Nah, pengertian pricing itu kan ada cost plus pricing. Contohnya perusahaan A ini memproduksi sepatu dengan biaya produksi 7.000. Nah, dan biaya overhead-nya itu 5.000. Mereka menetapkan harga jualnya jadi 12.000 gitu. Yang kedua ada competition based pricing ya tadi. Contohnya itu kayak semisal perusahaan A ini produk yang sama, menjual produk yang sama dengan harga yang 50.000, perusahaan B ini menetapkan harga 50.000 untuk menarik pelanggan yang mencari harga yang lebih terjangkau juga gitu. Nah, kemudian yang tadi tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi contohnya itu perusahaan C ini memaksimalkan keuntungan dengan menetapkan harga yang lebih tinggi untuk produknya. Sementara yang kedua itu mendapatkan market share, yaitu contohnya perusahaan D ini ingin mendapatkan market share dengan menawarkan harga yang lebih rendah daripada pesaingannya gitu. Kemudian ada metode pricing. Yang pertama ada cost plus pricing. Itu contohnya perusahaan E ini menetapkan harga jual 15.000 gitu, dengan biaya produksinya 10.000 dan biaya overhead-nya 5.000 seperti itu. Nah, yang kedua itu premium pricing. Contohnya itu kayak perusahaan F misalkan menawarkan produk mewah dengan harga 100.000 untuk menarik pelanggan yang tersedia membayar lebih gitu. Kemudian ada strategi pricing. Contohnya ya, yang pertama dari penetapan pricingnya gitu. Contohnya itu dari perusahaan G, menetapkan harga awal 20.000 untuk produk baru dan menurunkan harga seiring waktunya gitu. Itu dari contoh strategi pricing ya, penetapan harganya. Nah, yang kedua ada dynamic pricing. Itu contohnya itu perusahaan H ini menyesuaikan harga secara real time berdasarkan permintaan pasar dan ketersediaan produk tersebut. Kemudian yang ketiga ada skimming pricing. Itu contohnya perusahaan J ini menetapkan harga yang lebih tinggi 50.000 untuk produk di wilayah metropolitan karena biaya pengiriman yang lebih tinggi gitu. Nah, kemudian high-low pricing itu contohnya perusahaan K menetapkan harga tinggi 100.000 untuk produk baru dan menurunkan harga seiring waktunya. Nah, kemudian ada odd pricing. Contohnya perusahaan L ini menetapkan harga 99.999 perak untuk menentukan lebih murah daripada harga 100.000 gitu. Ada contoh-contoh lainnya juga. Mungkin teman-teman lebih tahu gitu ya kan. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.